Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat berjumpa kembali masih di channel yang sama, yaitu channel Mahmudi Kafrawi. Pada kesempatan siang hari ini kita patut bersyukur dulu kehadirat Allah karena masih dikasih nikmat berupa sehat dan sempat untuk paling tidak silaturahim, pemikiran dan refleksi falsafi yang setia digawangi oleh channel Mahmudi Kafrawi. Nah, untuk edisi siang hari ini termasuk edisi yang sangat spesial karena biasanya Mahmudi Kafrawi channel selalu menayangkan tentang resensi buku-buku yang filosofis. Tetapi untuk kali ini kita bergeser sedikit keluar dari ranah kebiasaannya menuju kepada kajian reflektif. Dan tema yang ketepatan diangkat pada siang hari ini adalah tentang kebahagiaan bagi kelompok masyarakat grassroots petani dalam pandangan filsafat. Dalam hal ini saya untuk mengkaji hal ini tentunya saya akan berbincang-bincang santai dengan ahlinya yang sudah betul-betul kompeten dan profesional di bidang filsafat pada kesempatan siang hari ini, yaitu yang mulia Bapak Dr. Mahmudi MPhilI. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa kepada beliau. Assalamualaikum Pak Mahmudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Pak Mahmudi pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Mahmudi tentunya sudah tahu tentang tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang kebahagiaan bagi masyarakat petani. Karena dalam aspek tasawuf, bahwa kebahagiaan itu hak dimiliki oleh siapapun saja, dan siapapun saja berhak mengklaim kebahagiaan itu sendiri. Otomatis kebahagiaan itu sangat subjektif sekali. Ada orang yang menggambarkan kebahagiaan itu sama dengan punya uang jutaan rupiah dalam setiap hari dan meraup untung yang luar biasa. Nah, tentunya ini adalah kebahagiaan bagi komunitas pedagang. Nah, ada kebahagiaan yang berupa kepuasan batiniah yang diperoleh, dan walaupun secara materi mereka kurang, tetapi batin mereka bahagia, tenang, mereka tidak ruwet dan lain sebagainya. Itu mereka mengklaim itu kebahagiaan, dan itu biasanya diperoleh oleh kalangan atau kelompok-kelompok yang senang berzikir, senang bertakarrub kepada Allah. Nah, ada kebahagiaan yang digambarkan itu sebagai dalam bentuk kebahagiaan yang digambarkan dalam bentuk lolosnya rekomendasi usulan kebijakan secara politis, dan ini biasanya dipahami sebagai sebuah kebahagiaan oleh komunitas birokrat, politisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini yang sangat spesial sekali, kebahagiaan yang digambarkan oleh petani atau yang memang diklaim sebagai kebahagiaan oleh petani menurut pandangan Pak Mahmudi Kafrawi, bagaimana? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini merupakan tema yang menarik yang dimana kita berbicara tentang kebahagiaan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Rafiq, yaitu kebahagiaan subjektif ya, bersifat subjektif. Ada kebahagiaan para petani, kebahagiaan para pedagang, dan kebahagiaan seorang yang punya profesi-profesi yang lain. Saya ingin menyampaikan dan mengingat kembali ini dalam perspektif filsafat sebetulnya ya. Ada itu istilah
istilah kunci yang disebut dengan eudaimonia. Nah, ini istilah filsafat. Kalau tidak salah dari Aristoteles ya. Eudaimonia merupakan kebahagiaan yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Kata Aristoteles, orang itu akan mencapai kebahagiaan ketika cita-citanya itu sudah tercapai. Eudaimonia. Nah, di sini bertingkat sebetulnya. Untuk mencapai kebahagiaan itu bermacam-macam dan bertingkat. Ada misalkan seorang petani, dia akan bahagia ketika panennya sukses misalkan, karena cita-citanya itu panen, misalkan menanam jagung, kira-kira ditanam berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian panen, itu kebahagiaan berada di situ. Kebahagiaan para petani berada di situ. Kemudian rasa aman juga ketika petani sudah panen, walaupun pekerjaannya itu agak bersusah payah, tapi ketika sudah 3 bulan, 4 bulan panen, itu kebahagiaan tidak bisa ditukar dengan yang lain ya, karena itu memang rasa bahagia para petani. Di satu sisi, kalau saya melihat juga para petani kita itu kan sebetulnya kompak. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Istilahnya kan kalau dalam negara kita yang disebut dengan gotong royong. Gotong royong. Nah, itu aktivitas para petani kita. Dan saya kira itu melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan kan bersifat batini yang dirasakan oleh setiap individu, yang bersifat subjektif juga dan tergantung batinnya, dan tidak bisa diukur. Ada kadang kita melihat orang naik mobil misalkan ya, kalau dilihat sekilas dari luar seperti bahagia mereka kan, padahal belum tentu. Kadang orang naik mobil, di dalam ternyata bertengkar misalkan. Nah, ini kan juga tidak mencapai kebahagiaan juga. Jadi kekayaan atau materi itu tidak selaras dengan yang namanya bahagia. Bahagia itu ditentukan oleh subjek sebetulnya. Ya, oke, terima kasih. Sebagaimana dipaparkan oleh Pak Mahmudi tadi bahwa kebahagiaan itu bertingkat. Terus karena kita spesifik kepada kebahagiaan dalam pandangan masyarakat bawah, grassroots atau petani, apakah di sini kebahagiaan yang diperoleh oleh petani sebagaimana dipaparkan oleh Pak Mahmudi itu walaupun subjektif dan batini, apakah ada sebab-sebab yang menjadi faktor penting untuk meraih kebahagiaan itu sendiri? Satu. Yang kedua, bisakah enggak sebab itu disiasati, dibentuk, dibikin cara bagaimana kemudian kebahagiaan dicapai? Taruhlah misalkan contoh, ada orang yang paling bersedih, misalkan masyarakat petani bersedih karena panennya gagal, atau kalau di musim tembakaunya dikena hujan. Nah, itu kan otomatis bersedih. Nah, itu mungkin bagian daripada sebab. Tetapi ketika sebab itu misalkan bisa disiasati, kan bisa saja panennya gagal tetapi beralih ke sebab yang lain untuk mencapai kebahagiaan itu. Artinya walaupun bertingkat kebahagiaan itu, apakah masih mungkin untuk dicapai kebahagiaan yang katakanlah tunggal dengan sebab yang subjektif itu dan melahirkan konsekuensi kebahagiaan yang subjektif, apakah bisa disiasati, bisa dicarai, sehingga petani bahagia tidak hanya karena hasil panennya bagus, tidak hanya karena hasil panennya beruntung dan lain sebagainya. Silakan Pak Mahmudi. Iya, itu kan ada istilah kalau dalam kita ini konsep Jawa ya. Dalam konsep Jawa itu kan ada istilah nerimo ing pandum, ya kan? Nerimo ing pandum itu tidak lain kalau dalam
Islam itu kan ada tawakal, ada qanaah, ada ridho, ada zuhud dan sebagainya. Sebetulnya karakter itu melekat pada masyarakat Jawa sebelum Islam itu masuk. Pada abad 12, 13, ya 12, 13 Masehi itu kan Islam belum sempurna masuk ke Nusantara ini, tetapi nerimo ing pandum itu sudah menjadi tradisi atau apa namanya karakter masyarakat Jawa. Nah, bagaimana dengan petani tadi itu? Nah, petani kita sekarang ini kan bahagia kalau manen kan. Kalau mereka sudah manen, tapi di sisi yang lain bagaimana ketika tidak sukses? Dimakan tikus, dan lain-lain, cuaca yang tidak menentu sehingga membuat panen mereka gagal misalnya. Apakah itu akan membuat petani tidak bahagia? Saya pikir dengan konsep Jawa tadi, nrimo ing pandum, tawakal, zuhud, qanaah, dengan kegagalan seperti itu tidak akan membuat petani menjadi tidak bahagia, tidak, tetap bahagia. Yang namanya bahagia kan tidak ditentukan dengan materi, tetapi begini, ada apa namanya usaha-usaha tertentu. Seperti tadi kan katanya ada usaha kan, usaha-usahanya itu adalah ya menyatukan karakter yang dipelajari yang sudah memang turun temurun dalam masyarakat Jawa untuk diterapkan di dalam menghadapi realitas masa kini. Mungkin itu ini hanya refleksi saja ya. Oke, terakhir dari saya, Pak. Di dalam diskursus tasawuf Islam itu ada istilah roja. Roja ini sebenarnya adalah harapan kebahagiaan. Karena dalam pandangan ulama itu yang dimaksud roja itu tenangnya hati karena menunggu sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, tercapainya. Nah, ini sebelum tercapai, betul-betul tercapai sesuatu yang ditunggu itu kan karena ada harapan yang kemungkinan terjadinya adalah 75% sampai 85%. Ini kan bisa disebut dengan awal dari kebahagiaan. Dari kebahagiaan, contoh misalkan kalau dikaitkan dengan kebahagiaan para petani sesuai dengan tema yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah panen. Petani bisa saja ketika gagal panen dia punya harapan, bisa punya roja, bisa harapan dengan maksudnya menunggu panen yang akan datang. Ya harapan itu tentunya harapan positif, bagaimana panen sekarang gagal. Nah, untuk panen-panen yang akan datang diharapkan oleh mereka bisa sukses, bisa bagus, bisa berkualitas dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan filsafat menurut Bapak Dr. Mahmudi bagaimana sebenarnya dengan kaitannya dengan hal ini? Berarti kalau roja itu dipahami sebagai kebahagiaan awal karena menunggu yang pasti terjadi dan yang diinginkan. Semua orang kan punya hak untuk bahagia, tidak hanya dalam satu kapasitas sebab, tidak hanya dalam satu jalur sebab, tetapi ada banyak sebab, ada berbagai macam sebab yang bisa menyebabkan dia bahagia. Bagaimana tanggapan Pak Dokter? Ya, saya teringat istilah itu kan namanya roja kan ya. Roja kan artinya berharap. Roja berharap, ada khauf juga, khauf dan roja. Kalau kata pemikir Islam Al-Ghazali itu kan yang namanya roja berharap itu tentunya roja berharap yang positif. Misalkan ketika di dunia kita berbuat baik, maka suatu saat di akhirat akan mendapatkan imbalan atau pahala atau pembalasan dari Tuhan. Itu kan harapan seperti surga. Ada harapan masuk surga dengan perbuatan baik, beribadah kepada Tuhan, seperti ijtinabu nawahihi, dan juga menjauhi larangan-larangan Tuhan. Istilah takwa itu kan juga harapan. Nah, bagaimana masyarakat petani mengaplikasikan istilah roja sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ghazali tersebut? Maka
ini menurut saya sebetulnya relevan itu tadi, relevan aplikasi Rojak terhadap masa kini. Jadi janganlah berhenti berharap untuk mendapatkan hal-hal yang positif yang dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan. Walaupun kita sering terjatuh, gagal panen, menanam padi, menanam jagung, dan yang lain-lain itu gagal, tetap harus terus berharap sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Ahmad Raufik. Berarti kesimpulannya dari yang kita diskusikan Pak Mahmudi, bahwa kebahagiaan itu universal dan itu selalu berkelindan bersamaan dengan idealisme atau roja, harapan yang kita ciptakan. Iya, betul. Artinya setiap orang yang masih memiliki kesempatan berharap, maka pada saat itu dia punya kesempatan untuk bahagia. Nah, para sahabat Mitra Mahmudi Kafrawi Channel, itulah mungkin sekelumit tentang diskusi kita tentang kebahagiaan bagi masyarakat petani, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mahmudi yang telah berkenan untuk menjadi mitra kami diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.